Shalom, salam sejahtera bagi para animator wilayah, lingkungan, dan rukun, OMK, serta pembina SKAMI, anak dan remaja. Hari ini saya akan membagikan pembekalan aksi Advent Pembangunan 2024 Keuskupan Bogor dengan tema besar pemberdayaan umat, mengagungkan Tuhan yang kita percayai dan taati. Mari kita lanjutkan dengan kerangka dasar aksi Advent Pembangunan 2024 Keuskupan Bogor. Seperti yang telah kita ketahui, untuk aksi Pasca Pembangunan 2024 mengambil sesanti dari Monsinyur Gese dan Monsinyur Ignatius Harsono. Maka aksi Advent Pembangunan 2024 mengambil sesanti dari Monsinyur Leo Sukoto, Monsinyur Mikael Angkur, dan Monsinyur Pascalis Bruno Syukur. Mari kita lanjutkan dengan daftar riwayat hidup dari Monsinyur Leo Sukoto. Beliau lahir di Desa Jali, Prambanan, Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 1920. Pada tanggal 17 Juli 1993, Monsinyur Leo Sukoto sebagai Uskup Keuskupan Agung Jakarta telah ditunjuk oleh Vatikan sebagai Administrator Apostolik et Nutum Sanctae Sedis di Keuskupan Bogor setelah mundurnya Monsinyur Ignatius Harsono karena alasan sakit. Ketika ditabiskan menjadi Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Monsinyur Leo mengambil sesanti Scio qui credidi, aku tahu kepada siapa aku percaya, yang dikutip dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Ada beberapa karya beliau di Keuskupan Bogor, yaitu pertama, pemberdayaan paroki. Monsinyur menegaskan bahwa pastor paroki tidak boleh bertindak sebagai one-man show di paroki. Maka haruslah diberdayakan umat dalam mengatur manajemen paroki, sehingga terbentuknya Dewan Pastoral Paroki atau DPP dan Dewan Keuangan Paroki atau DKP. Kemudian beliau juga melakukan pemberdayaan di keuskupan, yaitu dengan membenahi struktur keuskupan, membentuk kuria keuskupan, dan menggagas pembenahan rumah tangga yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Monsinyur menyadari bahwa tidak semua imam memiliki keterampilan pengetahuan yang sama. Maka untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dari para imam, maka perlu dilakukan berbagai macam pembinaan. Juga melakukan pembangunan seminari yang lebih memadai bagi para calon imam. Kemudian kita akan melihat daftar riwayat hidup dari Monsinyur Mikael Komas Angkur. Beliau lahir di Leur, Manggarai Barat, Flores, 4 Januari 1937. Dipilih sebagai Uskup Bogor oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 10 Juni 1994 dan ditabiskan pada tanggal 23 Oktober 1994. Beliau memilih sesanti in verbo tuo yang artinya di dalam firman-Mu atau bisa diterjemahkan karena perkataanmu. Dikutip dari Lukas 5 ayat 5. Karya beliau yang pertama adalah pemberdayaan manajemen menggunakan metode SWOT atau S-nya strength, kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan di paroki? Weakness atau W, apa yang menjadi kelemahan di paroki? Dan O, opportunity, apa peluang untuk agar paroki itu menjadi kuat dan berdaya? Dan threat atau keancaman atau kendala apa yang menyebabkan paroki-paroki tidak berkembang. Dengan metode ini diharapkan perencanaan dalam pemberdayaan manajemen di paroki-paroki menjadi jauh lebih baik sesuai dengan misi dan visi keuskupan.
Yang kedua adalah pemberdayaan paroki. Ini berkaitan dengan dana solidaritas. Diketahui bahwa paroki-paroki di Bogor tidak semuanya adalah paroki besar. Maka paroki-paroki besar dengan keuangan yang lebih baik membantu paroki-paroki ya kecil yang membutuhkan keuangan dari paroki besar. Jadi adanya subsidi silang. Yang ketiga adalah pemberdayaan keuskupan. Beliau mengadakan Sinode 1 yaitu pada tanggal 21 sampai 25 Oktober 2002 dan temu pastoral pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2007 Keuskupan Bogor agar gerak pastoral keuskupan semakin terarah dan pemberdayaan umat semakin maksimal. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan berbagai unsur. Beliau juga tergerak hatinya agar para suster Santo Fransiskus Sukabumi SFS dan Tarekat CSE atau Carmelaterum Santi Ele mendapatkan pengakuan resmi dari Tahta Suci sebagai tarekat religius klerikal tingkat diosesan. Nah, ini kedua tarekat ini berkarya di Keuskupan Bogor. Kemudian kita lihat riwayat singkat dari Monsinyur Pascalis Bruno Syukur. Beliau lahir di Ranggu, Manggarai Barat, Flores, 17 Mei 1962. Ditunjuk sebagai Uskup Bogor oleh Paus Fransiskus pada tanggal 21 November 2013 dan ditabiskan pada tanggal 22 Februari 2014. Beliau mengambil sesanti Magnificat Anima Mea Dominum, jiwaku mengagungkan Tuhan. Ini diambil dari perkataan Maria dalam Lukas 1 ayat 46. Karya-karya beliau adalah berkaitan dengan pemberdayaan keuskupan. Ada 5 ranah yang menjadi prioritas, yaitu keluarga, pendidikan, kaum muda, remaja, dan anak, lingkungan hidup, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian menggelar sinode kedua di Keuskupan Bogor pada tanggal 5-7 Desember 2019. Semua ini dituangkan di dalam roadmap 2 berisi kebijakan pastoral transformatif 2020-2030 sesuai dengan roadmap yang pertama yang mempunyai 5 prioritas yang sama. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan lingkungan hidup atau Laudato Si. Di sini beliau memberdayakan lingkungan hidup melalui Biro APP dan AAP dengan tema-tema masing-masing yang berkaitan untuk pemberdayaan lingkungan hidup seperti hemat listrik, hemat air, hemat kertas, hemat BBM, ya, seperti itu. Kemudian pemberdayaan imam dan calon imam. Jadi beliau melihat juga sama seperti Monsinyur Leo Sukoto bahwa imam dan calon imam ini harus mempunyai keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Selain di bidang spiritual, mereka juga disekolahkan untuk bidang-bidang lain seperti pendidikan, hukum, sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang lebih baik lagi di bidang lainnya. Kemudian kita akan melihat tema AP 2024 ya, yang mengenai pemberdayaan umat mengagungkan Tuhan yang kita percayai dan taati dibagi dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama adalah Monsinyur Leo Sukoto dan Monsinyur Mikael Omas Angkur yang memberdayakan. Pertemuan kedua Monsinyur Pascalis yang memberdayakan. Dan pertemuan ketiga transformasi dan pemberdayaan umat. Setelah pertemuan 3 nanti ada aksi nyata, bisa dalam bidang spiritualitas atau bidang ekonomi. Kemudian kita akan melihat apa sih keterkaitan dari 3 sesanti para uskup. Jadi kalau kita lihat benang merahnya, bahwa ketiga Monsinyur ini memiliki kesamaan, ya. Mereka berfokus pada Allah sebagai asal mula sumber kehidupan
dan tujuan tertinggi dari semua ciptaan. Pada sesanti Monsinyur Leo berbunyi, karena kita tahu siapa yang harus kita percayai, kita tahu kepada siapa harus menyerahkan segala upaya pemberdayaan umat yang kita lakukan, yaitu kepada Allah, Sang Pemberi segala kurnia. Kemudian sesanti Monsinyur Mikael, ketaatan terhadap Allah yang berfirman membuat kita mampu menebarkan jala pemberdayaan umat dan mendapat hasil yang melebihi segala pengharapan kita. Ya, ada suatu aksi nyata dengan cara menebarkan jala, memperoleh sesuatu untuk memberdayakan umat. Kemudian sesanti dari Monsinyur Pascalis, umat yang mengalami pemberdayaan akan mengagungkan Tuhan yang ia percaya dan taati. Jadi berdasarkan ketiga sesanti, segenap upaya pemberdayaan umat di dalam AAP 2024 harus bersumber dari Allah dan menuju Allah atau mengagungkan Allah. Nah, kita akan melihat situasi dunia dan tanggapan gereja. Situasi dunia saat ini di mana orang miskin menjadi semakin tidak berdaya karena akumulasi kuasa di tangan segelintir orang kuat atau orang kaya. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan. Maka gereja menanggapi hal ini harus melakukan pemberdayaan. Bagaimana proses kita dapat melakukan pemberdayaan? Yang pertama adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Setiap orang yang beragama pasti mengalami namanya pengalaman iman dengan Allah. Sebagai contohnya, misalnya, mengapa saya memilih Katolik sebagai agama saya? Mungkin karena keturunan, mungkin karena kita bersekolah di Katolik, atau ajakan Romo, atau ajakan teman dan sebagainya. Nah, pengalaman iman ini pun dialami oleh para uskup, sehingga mereka mengambil sesanti mereka masing-masing. Setelah mengalami pengalaman iman, adanya perubahan di dalam diri, menjadi transformasi pribadi. Kita menjadi semakin mengenal siapa Allah kita, siapa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sehingga kita memberikan diri kita dibaptis ikut Krisma. Dan kita belajar untuk mengenal kitab suci, mengenal iman Katolik. Setelah itu, adanya keinginan di dalam pribadi kita adalah melakukan perubahan di komunal atau di dalam komunitas. Kita ingin bergabung di dalam komunitas yang ada di wilayah, lingkungan, bahkan di gereja. Ketika pelayanan itu semakin banyak orang terlibat, maka terjadilah transformasi di dalam gereja. Adanya perubahan di dalam gereja jauh lebih baik lagi. Dengan adanya perubahan di dalam gereja, semuanya tergerak bagaimana untuk memberdayakan umat. Pemberdayaan umat ini bisa dibagi dua, yaitu pemberdayaan di bidang rohani dan pemberdayaan di bidang ekonomi, yaitu melalui PSE. Kemudian, apa yang kita lakukan atau beberapa aksi di dalam pemberdayaan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penghayatan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi. Di dalam pertemuan-pertemuan AAP dapat juga para animator untuk memberikan semacam katekese mengenai sakramen-sakramen yang ada 7 sakramen di Gereja Katolik. Karena sakramen adalah tanda kehadiran Allah atau tanda cinta kasih Allah kepada manusia. Terutama di Ekaristi merupakan cinta kasih Allah yang puncaknya, di mana Tuhan Yesus mengorbankan diri dalam wujud tubuh dan darahnya disimbolkan dengan roti dan anggur. Itu adalah lambang pengorbanan diri. Kemudian yang kedua, bagaimana pendalaman kitab suci sebagai dasar iman Katolik. Di dalam pertemuan-pertemuan tentu saja terbatas sekali kita membahas kitab suci. Nah, para animator mungkin juga bisa melakukan pertemuan-pertemuan yang lain yang bisa membahas tentang kitab suci dan men-sharingkan iman berdasarkan kisah kehidupan.
Yang ketiga, semakin banyak umat yang terlibat di dalam komunitas. Harapannya, ketika mereka memahami, mengerti kitab suci, memahami iman Katolik, hati mereka tergerak untuk melayani umat yang lain dan ikut di dalam komunitas seperti gereja, wilayah, lingkungan, rukun, dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan yang pemberdayaan di atas ini harus juga membuat orang mengalami spirit of joy. Apa artinya spirit of joy? Adalah sukacita rohani. Artinya ketika mereka mengalami sukacita rohani, apa yang mereka lakukan dengan tulus hati, dengan ikhlas. Karena mereka percaya, mereka yang mengalami sukacita ini bahwa semua yang mereka lakukan karena membalas kasih Allah, membalas kebaikan Allah dalam dirinya, sehingga melakukannya dengan tulus hati. Demikianlah beberapa contoh aksi pemberdayaan dalam AAP 2024 ya. Ini dapat dikembangkan oleh para animator, wilayah, lingkungan rukun, OMK, serta para pembina sekami BIA atau sekami anak dan remaja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melayani.